dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta Jonas Rivanno bola-balik pindah agama. Nomor 3 ngaku salah. Berikut ini pembahasannya 5 fakta Jonas Rivanno bola-balik pindah agama. Nomor 3 ngaku salah. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Intip seleb, kabar Jonas Rivanno pindah agama dari Kristen ke Islam sebelum menikahi Asmirandah ramai diperbincangkan pada tahun 2013 silam. Tak lama menjadi mualaf, Jonas kembali menganut agama semula yakni Kristen. Hal tersebut membuat publik marah dan mencap Jonas Rivanno mempermainkan agama Islam. Lantas, apa saja fakta Jonas Rivanno bolak-balik pindah agama? 1. Jadi mualaf. Jonas Rivanno dan Asmirandah pacaran beda agama sejak lama. Meski begitu, Jonas pindah agama ke Islam sebelum menikah. Keduanya menggelar akad nikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2013 silam. Tetapi, Asmirandah justru mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Jonas Rivanno pada tanggal 7 November tahun 2013. Pasalnya, Jonas kembali anut agama semula yakni Kristen. Keduanya lalu menikah secara Kristen di Singapura pada tanggal 22 Desember tahun 2013. Hal ini menjadi tanda jika Asmirandah pindah agama ke Kristen. 2. Tak bermaksud permainkan agama. Karena kembali ke agama semula setelah sempat mualaf, Jonas Rivanno ramai dituding mempermainkan agama Islam. Ia pun sempat dilaporkan oleh Front Pembela Islam, FPI. Karena kasus ini, Jonas pun meminta maaf. Namun, ia menegaskan tidak ada maksud mempermainkan agama. Saya selaku pribadi mencabut pernyataan saya sebelumnya dan saya membenarkan ya semua memang pernah terjadi. Saya pernah menjadi mualaf. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya, sekiranya pintu maaf dibukakan untuk saya dan juga Anda. Tak ada niatan untuk mempermainkan agama, dan mempermainkan Asmirandah, karena keduanya sudah lama berpacaran. Tutwe Jonas Rivanno konferensi pers bersama Asmirandah, tahun 2013. 3. Akui lakukan kesalahan saat bola-balik pindah agama. Beberapa tahun kemudian, Jonas Rivanno mengaku melakukan kesalahan yakni sempat mualaf dan kembali anut agamanya. Ia mengaku menerima hujatan dan dituduh permainkan agama selama periode yang cukup panjang. Kita melakukan kesalahan ketika kita mau bersatu atau menikah. Aku melakukan kesalahan, aku bahkan dijadikan tersangka dalam mempermainkan agama. Setelah masalah itu pun, orang masih judge gue, ini yang mempermainkan agama, dan itu judge-nya gak sehari 2 hari, lumai. An panjang, ucap Jonas Rivanno di YouTube Daniel Mananta Network, tanggal 13 Desember tahun 2021. 4. Merasa bersyukur. Meski menerima hujatan dalam waktu yang lama, Jonas Rivanno mengaku lebih bersyukur kepada Tuhan. Padahal, Jonas mengaku telah melakukan kesalahan. Ia justru merasa Tuhan tetap memaafkannya dan menyayanginya. Tapi entah kenapa, kalau sekarang aku lebih ngerasa bersyukur. Karena dari situ aku lebih tahu penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan serta itu bukan cuma ambil masalah, tapi di situ gua didewasakan. Oke, gua bikin kesalahan, bukan berarti gua gak layak untuk Tuhan. Justru gua jadi sadar, mengerti bahwa gua ini anak yang disayang sama Tuhan. Tegas Jonas Rivanno. Karena di tengah masalah, yang harusnya bikin gua down, tapi Tuhan kasih gua damai sejahtera. Di tengah masalah, gua gak terlalu stres banget, enggak. Gua lihat penyertaan Tuhan satu persatu. Mungkin kalau gue enggak mikirin penyertaan Tuhan dalam hidup gue, mungkin gue akan stres. Aduh, gue besok kerja apa? Besok gimana kalau gue ketemu orang? Apa yang orang pikirkan, itu enggak terjadi sama sekali di hidup gue, ketika gue sadar banget gue disayang sama Tuhan. 5. Merasa Tuhan tak pernah marah. Jonas Rivanno merasa melakukan kesalahan fatal karena bola-balik pindah agama. Setelah itu, ia sempat berpikir jika Tuhan akan murka kepadanya. Namun setelah Jonas memperdalam agama Kristen, ia merasa Tuhan tidak pernah marah kepadanya. Gue melakukan kesalahan, gue tahu, pada saat itu gue mungkin belum mengerti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Gue ngerasa, gue melakukan kesalahan, mungkin Tuhan marah, ini konsekuensi yang gue terima. Seiring berjalannya waktu, semakin gue mengenal Tuhan, gue jadi sadar, Tuhan gak pernah marah. Tandas Jonas Rivanno. Jonas Rivanno merasa melakukan kesalahan fatal karena bola-balik pindah agama. Setelah itu, ia sempat berpikir jika Tuhan akan murka kepadanya. Namun setelah Jonas memperdalam agama Kristen, ia merasa Tuhan tidak pernah marah kepadanya. Gue melakukan kesalahan, gue tahu, pada saat itu gue mungkin belum mengerti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Gue ngerasa, gue melakukan kesalahan, mungkin Tuhan marah, ini konsekuensi yang gue terima. Seiring berjalannya waktu,
Semakin gue mengenal Tuhan, gue jadi sadar, Tuhan gak pernah marah. Tandas Jonas Rivanno. Nah, itu tadi tentang 5 fakta Jonas Rivanno bolak-balik pindah agama. Nomor 3 ngaku salah buat sahabat patmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.